Anggota kelompok kami adalah Arif Rahman Fauzi, Budi Ahmad Santoso, M. Faras Noval, Rijalul Awal Zamir Hamid. Apa itu Nextcloud? Nextcloud adalah client server software yang menyediakan layanan mirip Dropbox, Google Drive, dan juga iCloud. Anda bisa mengumpulkan sejumlah file, dan Anda juga bisa mengakses dengan internet dari manapun dan kapanpun yang kalian mau. Kelebihan penggunaan Nextcloud, yang pertama itu aksesnya mudah. Yang kedua, efisiensi biaya, karena kita sebagai user tidak harus menggunakan atau mengadakan hardware seperti pada umumnya. Yang ketiga adalah fleksibilitas. Yang keempat, kemudahan manajemen software. Yang kelima, manajemen ketersediaan data, yaitu kita bisa mengakses data dimanapun dan kapanpun. Kekurangan Nextcloud yaitu masalah privasi yang pertama, karena kita mengupload data ke jaringan internet, sehingga layanan privasi yang tersedia. Yang kedua, pelayanan yang tidak sepenuhnya, karena kita tergantungan terhadap provider, sehingga jika terdapat masalah pada provider, maka terdapat juga masalah pada data yang kita simpan di Nextcloud. Yang ketiga, kekurangannya adalah penyesuaian, karena kita harus berhati-hati dalam penggunaan. Pemanfaatan penggunaan Nextcloud antara lain yaitu memudahkan dalam proses pengolahan data bisnis, pribadi, ataupun pendidikan. Mulai dari kemudahan dalam menyimpan sampai kemudahan dalam mengakses bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Tujuan presentasi kali ini kita akan sebagai kelompok akan mendemokan bagaimana proses penginstalasi Nextcloud. Pada kesempatan kali ini kita kelompok akan menjelaskan mengenai penggunaan ID CloudHost. Di mana di sini kita akan menggunakan ID cloudhost.com, yang mana setelah kita masuk ke sini kita pertama-tama kita pilih OS yang akan digunakan. Terdapat tiga versi, yaitu Debian, Ubuntu, dan Windows. Nah, di sini kita akan menggunakan OS Ubuntu. Nah, setelah terpilih OS-nya, kita custom spesifikasi dari OS yang kita miliki, di mana CPU-nya berapa, RAM dan hard disk-nya berapa. Setelah disesuaikan, kelompok kita menyesuaikan dengan spek sebagai berikut. Nah, setelah itu kita pastikan username yang akan kita gunakan berdasarkan kebutuhan yang kita butuhkan, di mana kebutuhan kelompok kami menggunakan username ke baras.company, dan passwordnya kita sesuaikan juga. Nah, setelah sesuai username dan passwordnya, kita masukkan SSH-nya, di mana SSH ini didapat dari kita buka file manager dari local disk C user Faras Noval. Di SSH kita buka file ID RSA, di mana isinya seperti ini. Kita tinggal Ctrl A dan masukkan pada kolom SSH. Nah, setelah dipastikan konfigurasinya sudah sesuai, tinggal kita klik. Lalu kita klik save. Nah, lalu setelah kita klik, maka muncul seperti ini. Ini adalah proses di mana kita akan menunggu sehingga prosesnya sampai selesai. Nah, setelah proses customnya selesai, kita pastikan kita klik cloud computingnya. Nah, untuk proses selanjutnya kita klik start terlebih dahulu. Nah, setelah konfigurasi selesai, maka kita pastikan masuk resource name yang cloud computing, kita klik. Nah, kita lihat di sini statusnya udah running ya, dan di sini terdapat public IP yang mana kita ini harus di copy. Setelah itu kita masuk ke SSH. Kita tunggu beberapa saat, lalu kita masukkan password yang telah kita buat tadi.
Nah, setelah itu kita masukkan username yang telah kita buat tadi di sini. Dan statusnya udah selesai. Kita lihat di sini terdapat username yang kita buat tadi, yaitu ke Baras Company. Dan setelah itu kita masukkan sudo s2. Sudah masuk pada root ke Baras Company. Nah, setelah itu kita masukkan sudo apt update dan sudo apt upgrade pada terminal SSH yang ada di CloudHost. Nah, setelah itu kita sudah pastikan sudo apt update dan sudo apt upgrade telah ketik, maka kita klik enter. Nah, di sini terdapat proses downloadnya ya, waktunya cukup lama, kita tunggu saja. Nah, setelah itu kita akan menginstal Apache dengan cara masukkan query berikut: sudo apt install Apache 2, lalu enter, lalu kita masuk klik Y. Nah, ini adalah proses pembuatan sebuah Apache, kita tinggal tunggu saja. Nah, setelah selesai proses penginstalan Apache-nya, lalu kita akan mulai sistem Apache-nya dengan cara masukkan sudo start apache.service, lalu kita enter. Setelah ini proses selanjutnya adalah mengenablekan dengan cara ubah start menjadi enable. Lalu kita enter. Nah, sudah masuk ke root cloud computing dan terlihat proses execute-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke cloud computing, lalu kopikan IP yang terdapat pada cloud computing ini. Copy, lalu masuk ke browser, lalu kita pastekan di sini, lalu enter. Nah, ini adalah bukti Apache-nya sudah terinstall. Setelah instalasi Apache, kita langsung melakukan instalasi untuk database. Nah, database di sini kita menggunakan MariaDB. Untuk instalasi MariaDB, kita menggunakan command seperti ini: sudo apt install MariaDB state server MariaDB client. Enter. Do you want to continue? Yes. Nah, di sini kita akan menunggu proses instalasi dari MariaDB-nya. Kita menginstal MariaDB, kemudian kita akan melakukan start atau memulai MariaDB tersebut dan melakukan command seperti ini: sudo systemctl start MariaDB. Nah, setelah start, kita langsung melakukan enable. Kita melakukan enable, kita langsung melakukan instalasi. Nah, ini MySQL Secure itu untuk proses instalasi dari keamanannya MySQL database sendiri. Kita install. Oke, di sini kita memasukkan password root kita, dan password root kita itu Baras Company 2021. Nah, di sini kita akan ngeset untuk password root-nya. Pencet. Passwordnya apa nih? Oh, ya udah samain aja biar nggak lupa ya. Remove anonymous user, yes. Yes aja lah ya, biar cepet. Yes. Nah, setelah kita mengkonfigurasi MariaDB dan menginstalnya, kita bisa coba untuk mencek database kita dengan memasukkan command seperti berikut: sudo mysql. Oke,
kita menggunakan class privileges. Oke, kemudian exit. Nah, setelah ini kita coba untuk mengecek apakah MySQL kita sudah bisa dibuktikan. Kita cek dengan membuka linknya. Di sini kita setelah melakukan konfigurasi untuk MariaDB. Nah, sekarang mungkin ada tahapan lanjutan. Saya juga mengambil dari situs beberapa sumber. Nah, tahapan selanjutnya yaitu melakukan sudo MySQL view root dan strip. Kita copy aja. Copy. Nah, untuk passwordnya sudah saya konfigurasi. Company 2021. Setelah masukkan password, kita lanjut ke melakukan pemberian privilege. Di sini kan ada super admin, namun saya sudah set untuk usernya sendiri. Kemudian kita copy bagian konfigurasi MariaDB ini ke dalam sini dengan mengatur usernya dan passwordnya. Kemudian enter. Setelah melakukan konfigurasi dari privilege, kemudian database, kemudian MariaDB-nya gitu ya, kita langsung masukkan instalasi PHP. Di sini kita menggunakan PHP versi 7.4. Ada beberapa konfigurasi yang akan kita lakukan di sini. Untuk tutorial pertama kita menggunakan sudo apt-get install software properties common. Tinggal di copy aja. Setelah itu kemudian sudo add apt repository. Oke, tinggal enter saja untuk instalasi. Setelah itu kita sudah update apabila sudah terinstall ya. Mungkin proses instalasi menunggu proses instalasi terlebih dahulu. Oke, next selanjutnya ke sudah update. Copy dan paste di sini. Nah, di sini ada proses instalasi berupa PHP 7, beberapa Apache, mode common dan sebagainya. Kita langsung aja di copy ke install di sini. Yes. Sembari menunggu instalasi, kita bisa lihat di sini kita tidak perlu menginstal instalasi Apache 2 ini karena sudah. Kemudian untuk settingan konfigurasi PHP sendiri tidak usah. Kemudian instalasi ke PHP MyAdmin langsung. Setelah instalasi dari sudo apt-update PHP 7 ini, kita kemudian install PHP MyAdmin-nya dengan mengetikkan sudo apt install PHP MyAdmin. Kemudian paste di sini. Yes. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan apabila kita sudah selesai menginstalasi PHP MyAdmin. Untuk memilih Apache 2, kita bisa menekan spasi ya. Di sini terlihat ada lambang bintang kalau kita sudah men-select Apache-nya sendiri. Kemudian kita tap untuk memilih atau mengganti menu. Kemudian OK. Kemudian langsung masuk ke instalasi berikutnya. Nah, kurang lebih tampilan akhir dari instalasi seperti ini. Nah, setelah saya baca dari website ini, ternyata kita harus melakukan konfigurasi dengan memilih no ya. Nah, apabila setelah melakukan install, kita bisa lihat cek di localhost PHP MyAdmin. Namun, kita mudah menginstalnya, jadi kita tinggal coba cek menggunakan IP ini. Kemudian PHP MyAdmin. Sebelumnya kita lihat dulu apakah instalasi sudah selesai seperti ini atau belum. Apabila sudah selesai, kita masukkan PHP MyAdmin. Nah,
tampilan PHP admin sudah diinstal. Setelah tampilan PHP admin muncul, kita coba untuk username-nya, root, kemudian password-nya yang kita sudah set sebelumnya, Paras Company 2021, and go. Kurang lebih seperti ini tampilannya, dan memang sudah terinstall untuk PHP MyAdmin di virtual machine kita ini. Nah, selanjutnya yaitu adalah proses membuat database dan user buat Nextcloud. Pertama kita masukkan sudo mysql, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, setelah itu, setelah password dimasukkan, selanjutnya yaitu kita buat database dengan cara create database Nextcloud. Nah, setelah itu, selanjutnya yaitu kita ketik create user Baras Company at localhost identified field by kita masukkan passwordnya itu Baras Company 2021, lalu enter. Nah, selanjutnya yaitu kita masukkan grant up. Nah, selanjutnya kita masukkan dan ketikkan grant out privilege on Nextcloud, lalu bintang to Baras Company at localhost by Baras Company 2021. Lalu kita enter. Nah, setelah berhasil maka akan muncul seperti ini, dan kita ketikkan class privilege, enter, dan terakhir kita exit. Nah, setelah prosesnya selesai, kita masuk ke tahap berikutnya. Selanjutnya, di tahapan selanjutnya kita akan memasukkan Nextcloud ke virtual machine kita. Nah, Nextcloud sebelumnya saya sudah mendownloadnya di PC saya sendiri. Kemudian saya akan mengupload ke virtual machine. Nah, untuk perantara uploadnya sendiri, saya menggunakan WinSCP. Nah, kebetulan saya sudah menginstal WinSCP. Namun, untuk mengkoneksikan antara PC saya dengan virtual machine ini harus menggunakan login session. Saya sudah merekap hostname, username, password, tinggal saya masukkan saja. Untuk hostname-nya saya masukkan di sini, kemudian username-nya, kemudian password-nya, dan login. Nah, sudah terlihat bahwasanya ada yang di kiri itu dari PC saya, dan di kanan itu virtual machine yang ada di ID Cloud Host. Nah, untuk melakukan perpindahan cukup mudah, kita tinggal melakukan drag and drop seperti ini. Nah, untuk proses perpindahan dari PC ke virtual machine membutuhkan beberapa banyak waktu, jadi mari kita tunggu saja. Setelah proses upload dari PC ke virtual machine, bisa dilihat di posisi kanan ada file zip Nextcloud. Nah, di sini kita harus meng-unzip file tersebut. Namun di Ubuntu sendiri belum ada aplikasi untuk WinRAR atau zip-nya. Maka kita bisa membuka command line. Tapi sebelumnya saya sudah menemukan suatu situs, jadi kita tinggal cek di situsnya bagaimana cara untuk menginstal zip-nya. Di sini tinggal kita copy saja. Nah, di sini ada ya sudo apt install unzip. Kita tinggal kopikan saja dan masukkan komen. Nah, kita tinggal sudo apt install unzip, kemudian enter. Ubah komennya di notepad saya ini. Jadi saya tinggal kopikan. Nah, untuk penyimpanan filenya sendiri itu berada di var www. Saya tinggal copy aja. Kemudian saya pastekan di command line.
Tahap selanjutnya kita akan menyimpan directory data untuk si Nextcloud-nya itu sendiri dengan melakukan sudo count www dan seterusnya. Saya langsung aja copy ke command line saya. Pertama kita akan membuat konfigurasi bernama nextcloud.config di etc apache2 sites available. Saya tinggal kopikan aja. Sudo nano, nah di copy kemudian saya masukkan di command line. Nah untuk konfigurasinya saya samakan dengan yang di situs website, namun ada perbedaan dari server name. Server name-nya sendiri saya langsung menembakkan ke virtual machine saya atau IP address virtual machine saya. Jadi saya tinggal kopikan, kemudian saya simpan di konfigurasi saya. Nah setelah nextcloud.config ini kita buat filenya, kemudian kita akan menuju file tersebut dengan melakukan cd, kemudian etc apache set available, kemudian enter. Tahap selanjutnya kita akan melakukan atau menginstalasi. Di sini bisa dilihat di referensi. Untuk melakukan enable-nya, kita diharuskan melakukan sudo a2 inside. Nah, saya copy aja langsung ya. Kemudian enter. Oke, selanjutnya di tahap selanjutnya di sini bisa kita lihat lagi di browser ada sudo a2 nmod untuk memulai Apache modules-nya. Selanjutnya kita masukkan tahap berikutnya. Di sini kita akan mengetes Apache configuration dengan minus T. Setelah syntax OK, kita langsung melakukan restart Apache. Nah, setelah proses restart Apache ini, kita bisa cek apakah Nextcloud kita telah terinstall dengan baik atau belum. Kemudian saya coba untuk membuka browser dan memasukkan IP virtual machine saya. Saya coba tambah tab baru dulu, kemudian masukkan IP virtual machine saya. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya Nextcloud kita sudah terinstall dengan baik. Untuk tahapan pertama, kita akan membuat admin account. Untuk admin account, saya membuat yang sederhana saja. Saya masukkan username admin, kemudian passwordnya admin 123. Untuk data foldernya saya tidak perlu diubah. Kemudian saya akan mengkonfigurasi database yang sudah dibuat oleh rekan saya sebelumnya. Untuk database usernya yaitu root. Kemudian database passwordnya itu Baras Company 2021. Kemudian database name-nya Nextcloud. Nah, untuk localhost-nya di sini saya akan menambahkan port dengan menambahkan localhost /2 3306. Kemudian setelah konfigurasi database, tinggal melakukan finish setup. Kurang lebih seperti ini tampilan dari dashboard Nextcloud. Nah, di sini kita berada di posisi super admin atau admin itu sendiri. Untuk menambahkan user, kita bisa dilihat di posisi gambar A ini ya, di kanan. Kemudian kita bisa menambahkan user. Di sini saya sudah membuat 2 user baru bernama Budi Ahmad dan Faras. Tapi saya akan mencontohkan kembali untuk pembuatan 2 user lagi untuk teman saya yaitu Arif dan Rijalul dengan menekan tombol new user. Setelah menekan tombol new user, maka akan muncul form seperti ini. Saya akan tambah nama Arif dulu ya. Untuk email sendiri bisa diisi atau tidak, terserah Anda. Kemudian saya akan menambahkan Arif ke grup kelompok Baras Company. Namun di sini saya tidak akan menambahkan hak akses admin ke Arif.
Maka jika sudah selesai, kita bisa meng-add new user. Nah, di sini sudah terlihat Arif Rahman telah masuk sebagai user dan grup kelompok Baras Company. Kemudian kita contohkan satu lagi untuk Rijal. Untuk pembeda, saya akan melakukan pemberian hak akses admin kepada user Rijal. Untuk grupnya kelompok Baras Company dan usernya hak akses kelompok Baras Company juga. Setelah itu add new user. Sudah terlihat perbedaan antara Arif dan Rijal. Kita coba untuk login menggunakan Arif terlebih dahulu. Setelah login, tampilan akan berbeda dengan admin tentunya. Sebentar saya close dulu ini. Nah, tampilan dari user akan berbeda tentunya dengan admin. Kita bisa setting dashboard kita agak ke bawah dikit dengan menekan customize. Nah, di sini kita bisa melihat status, weather, recommended files, talk mention, atau reset status. Di sini juga kita bisa mengubah background yang kita inginkan. Nah, setelah saya coba ubah dengan foto lebah ini, akan langsung terubah dan background dashboard Arif Rahman. Nah, pada Nextcloud ini, kalian juga bisa merubah title pada bagian atas. Untuk tahapannya sendiri itu kita yang pertama klik icon profile ini, lalu pilih settings. Nah, pada bagian menu yang di sebelah kiri ini, kita pilih tema ya, di bagian administration. Nah, untuk merubah title-nya, kita cukup merubah dengan nama kelompok kita, yaitu Baras Company. Lalu kita tekan enter. Nah, terlihat bahwa title yang asalnya itu Nextcloud menjadi Baras Company. Nah, kalian juga bisa merubah gambar dari title. Caranya klik icon profile, lalu pilih settings. Lalu pada bagian sidebar, pilih yang bagian administration, pilih timing. Scroll ke bawah, lalu kita pilih favicon. Nah, sediakan gambar untuk mengubah gambar title ini. Nah, kebetulan saya sudah punya gambarnya. Kita pilih saja. Tunggu hingga upload selesai. Nah, lalu kita setelah upload, kita refresh halaman webnya. Nah, terlihat ya bahwa gambar dari title ini sudah berubah. Oke, di sini saya mau kenalin ke teman-teman YouTube bagaimana fitur dari Nextcloud. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini merupakan dashboard utama dari Nextcloud sendiri. Nah, untuk fiturnya ada apa aja sih Nextcloud ini? Sekarang kita akan menjelajah bagaimana fitur files pada Nextcloud. Di sini ada fitur files atau directory. Seperti yang kita tahu, kalau Google punya Google Drive, maka kalau kita bisa build menggunakan Nextcloud ini, kita juga mempunyai fitur yang hampir sama persis dengan Google Drive ini ya. Seperti kita bisa sharing file di sini, beberapa file. Nah, di sini saya udah mengimport beberapa file. Nah, ini preview dari file yang saya upload ya. Kita bisa share linknya. Kita hanya perlu menambahkan link. Nah, hanya perlu klik download, maka file ini akan otomatis dimulai downloadannya ya. Dan juga di sini kita bisa menggunakan fitur chat talk
dan kita bisa menggunakan room chat di sini. Misalkan kita mempunyai teman di sini, maka hanya kita perlu add user. Kita tunggu. Maka user sudah masuk pada conversation ini ya. Nah, sekarang kita akan mulai video meet ini yang lebih seperti ini. Start call. Kurang lebih tampilan untuk fitur video meet-nya seperti ini. Maka kita hanya perlu menunggu teman kita join ke video meet ini. Nah, seperti yang kita lihat dari link tadi, maka teman kita sekarang join di room ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya, hampir sama seperti Zoom Meet atau Google Meet pada umumnya. Seperti ini tampilan dari video meet ala yang kita buat gitu, seperti ini. Jika dibandingkan dengan layanan cloud storage lainnya, Nextcloud bersifat private. Itu artinya, pengguna Nextcloud memiliki kontrol penuh atas data atau file, pengelolaan user atau hak akses user, dan aset informasi. Sehingga lebih aman karena cloud storage dibuat khusus untuk Anda atau organisasi Anda. Selain itu, private cloud storage, dalam hal ini Nextcloud, bisa melakukan custom infrastruktur dan sistem Nextcloud sesuka hati. Untuk melakukan instalasi Nextcloud cukup mudah. Selain itu, terdapat juga fitur dan layanan yang terdapat di Nextcloud. Salah satunya, file sharing and file synchron, yaitu mempermudah proses upload, sinkronisasi file, serta sharing dan download file. Yang kedua, keamanan terjaga, karena Nextcloud menyediakan two-factor authentication. Yang ketiga, Nextcloud Talk. Nah, ini mempermudah komunikasi atau meeting, dan juga terdapat beberapa fitur, yaitu fitur teks, audio, dan video chat.